Semua pengemudi veteran tahu bahwa Anda tidak boleh membebani truk secara berlebihan. Namun pengemudi Odebiao tidak mendengarkan nasihat ini. Truknya awalnya dirancang untuk mengangkut 80 ton, akibatnya, ia harus memuat 150 ton kargo. Apakah hasilnya? Mobil langsung berhenti di jalan. Untungnya, tim pemeliharaan segera tiba. Karena kita harus segera membiarkan Odebiao terus mengemudi dan menghasilkan uang. Para pekerja pemeliharaan bahkan tidak sempat menulis barang sebelum mereka mulai membongkar mobil. Di bawah beban mobil, setengah poros semuanya rusak. Namun teknisi pemeliharaan melihat situasi ini dan mengatakan itu hanya masalah kecil. Mereka pertama kali mendongkrak mobil. Kemudian mulailah melepas ban. Pada saat yang sama, master lain sedang membongkar poros yang bergerak. Untuk membuat poros belakang lebih ringan, juga harus membongkar garpu untuk speed reading. Setelah dibongkar, yang tersisa hanyalah baut pengikatnya. Lepaskan juga baut pengikatnya. Linkage rem di sisi lain juga harus dilepas. Setelah 2 jam sibuk bekerja, kini gardan belakang juga sudah dilepas. Sesuai aturan lama, gardan belakang bisa diperbaiki. Karena di Pakistan tidak ada yang namanya penggantian suku cadang. Tapi itu pasti tidak bisa diperbaiki di lokasi. Mereka berencana menggunakan sepeda roda 3 untuk membawa poros belakang kembali ke bengkel untuk diperbaiki. Dengan bantuan Hulu Diao, mereka pertama-tama memasang poros belakang di meja kerja. Saat ini, manajer toko datang untuk melihat situasinya. Mengatakan dengan percaya diri, tidak peduli seberapa seriusnya. Beri saja dia 2,000. Masalah apapun di tungku bisa diperbaiki. Jika Anda ingin memperbaiki retakan besar pada poros belakang, master harus melepas paku batang penyeimbang terlebih dahulu. Karena patahannya cukup besar, untuk menjamin stabilitas di masa depan. Para master juga harus menggunakan Yike untuk membuat lubang di jembatan berpenampang melintang. Biarkan batu las menembus. Membuat pengelasan lebih kuat, setelah memotong bevel. Karena retakannya masih cukup besar, mereka ingin memperbaiki poros belakang. Retakan ini harus diperbaiki terlebih dahulu. Pelat baja gardan belakang cukup tebal. Jelas tidak mungkin untuk memukulnya secara langsung dengan palu godam. Jadi mereka dengan cerdik memadukannya dengan rantai dan dongkrak. Gunakan tekanan dongkrak yang kuat untuk meluruskan retakan. Untuk mencegah pelat baja meregang dan patah selama proses koreksi, masternya juga harus menggunakan Yike untuk memanaskan pelat baja. Hapus kekerasan pelat baja. Pada saat yang sama, biarkan pelat baja sedikit melunak untuk memudahkan koreksi. Setelah retakan budaknya perlahan kembali ke bentuk aslinya. Setelah retakan diperbaiki pada tempatnya, master kemudian dapat mulai menggunakan pengelasan listrik untuk mengelas retakan. Berhati-hatilah saat mengelas. Pastikan setiap langkah dilakukan dengan hati-hati. Dengan cara ini tempat yang dilas akan menjadi lebih kuat. Setelah pengelasan hampir selesai, kemudian Anda bisa melepas dongkrak dan rantainya. Setelah pembongkaran selesai, para master masih harus memutar poros belakang. Periksa untuk melihat apakah mereka sejajar. Pastikan semuanya konsentris. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, sang master terus melakukan pekerjaan pengelasan yang lebih detail pada retakan tersebut. Pertama, gunakan las listrik untuk menghilangkan beberapa retakan. Meningkatkan area pengelasan. Ini akan membuatnya lebih kuat saat mengelas. Lalu dia mengelas dengan hati-hati. Memperkuat area yang retak. Setelah 10 menit pengelasan, retakan itu akhirnya dilas. Dari perspektif kualitas pengelasan, keterampilan masternya sangat bagus. Untuk mencegah retakan pecah lagi, master juga perlu memperkuat retakan tersebut. Pastikan tidak akan ada masalah dalam penggunaan di masa mendatang. Sang master mengeluarkan pita pengukur dan mengukur ukuran kepala poros belakang. Secara umum, jika poros belakang patah maka akan diperkuat dengan pelat besi. Maka sang master memotong pelat besi tersebut menjadi ukuran yang sesuai berdasarkan dimensi yang baru saja diukurnya. Setelah dipotong, gunakan alat pres hidrolik untuk membengkokkan pelat besi menjadi bentuk yang diinginkan. Dengan cara ini, salah satu sisi pelat besi dapat diperbaiki dengan lebih baik pada patahnya poros belakang setelah dipasang. Setelah pelat besi dibengkokkan, sang master meletakkannya di bagian poros belakang yang rusak sebagai perbandingan.
Lihat apakah cocok. Kemudian dia menggunakan pengencang skrup untuk mengencangkan pelat besi ke poros belakang. Semakin erat pelat besi tersebut dipasang maka semakin besar pula semakin seragam gayanya. Efek perbaikannya akan lebih baik. Bentuk gardan belakangnya agak membulat. Untuk membuat pelat besi lebih pas, Ki juga menggunakan kursi belakang untuk memanaskan piring besi. Kepala serigala seperti ini. Pelat besi dapat menempel sempurna pada poros belakang. Setelah itu, Master perlahan mengelas semua celah. Pastikan tidak meninggalkan celah apapun. Setelah pengelasan selesai, Master juga perlu memotong bagian berlebih pada sisi pelat besi. Jika tidak, braket pelat kuning tidak dapat dipasang. Demikian, pelat besi terpasang sepenuhnya pada poros belakang. Sang Master merobohkan seluruh lapisan setelah pengelasan. Gunakan pengelasan datar film penggiling sudut. Luka las yang kasar pada kontak membuat poros belakang terlihat seperti satu bagian lagi. Akhirnya, cukup las kembali braket kuningnya. Kemudian gardan belakang yang retak akibat beban berlebih akan diperbaiki. Anda tentang keterampilan Master. Apakah 2000 RS sepadan dengan uang yang dikeluarkan?